Teman-teman, pada edisi Saat Teduh kita yang ke-57 ini, kita melihat dalam Kejadian pasal 34, insiden yang sangat mengerikan terjadi di keluarga Yakub. Dina diperkosa Sikhem, anak Raja Hemor, dan anak-anak Yakub melakukan pembalasan dendam yang paling mengerikan. Mereka membantai setiap laki-laki di kota itu, menjarahnya, dan menawan anak-anak dan juga perempuan mereka. Bagaimana kita bisa memahami tragedi seperti ini? Yang pertama, karakter Yakub menurun kepada anak-anaknya. Ayat yang pertama bercerita, pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Yang dimaksud dengan negeri itu adalah Sikhem. Letaknya di perbatasan sebelah timur Kanaan. Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Kanaan, tetapi Yakub hanya pergi sejauh Sikhem, kota di perbatasan. Ini adalah ciri khas Yakub, tidak terlalu taat kepada Tuhan. Puluhan tahun ia menghidupi karakternya yang licik dan egois, menghalalkan segala cara adalah caranya menjalani hidup ini. Dan kini, pada kisah ini, kita melihat bahwa karakter itu menurun kepada anak-anaknya. Sesampai Yakub dan keluarganya di Sikhem, Dina segera membaur dengan perempuan-perempuan di sana. Identitasnya sebagai pewaris berkat Abraham tidak dijaganya. Dia ingin menikmati kebebasannya sebagai gadis belia seperti yang dilakukan para perempuan di kotanya itu. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria muda, anak Raja Hemor, yang juga bernama Sikhem, memerkosanya. Harga yang harus dibayar Dina terlalulah mahal untuk karakter yang diwarisinya dari ayahnya. Dia menanggung aib seumur hidupnya, hancur sudah harga dirinya sebagai seorang wanita seiring dengan hilangnya kesuciannya di usianya yang masih sangat belia. Anak-anak Yakub yang lainnya juga sama. Mereka juga mewarisi karakter bapaknya. Begitu mendengar Dina diperkosa, sakit hatilah mereka, lalu muncullah rencana untuk membuat tipu muslihat, membalaskan dendam mereka. Sikhem yang datang dengan ayahnya, Raja Hemor, dengan maksud untuk meminang Dina setelah memerkosanya, diperangkap dengan tipu muslihat yang sangat keji. Anak-anak Yakub meminta syarat, ini katanya dalam ayat yang ke-15 dan 16, hanyalah dengan syarat ini, kami dapat menyetujui permintaanmu, kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu, dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. Raja Hemor menyetujuinya. Lalu diumumkanlah supaya semua lelaki di kotanya menyunatkan diri. Tetapi hari ketiga sesudah sunat, ketika semua pria di Sikhem masih dalam keadaan sakit, Simeon dan Lewi menyerang mereka dan membunuh semua laki-laki di kota itu. Mereka kemudian mengambil Dina, sementara anak-anak Yakub lainnya menjarah kota dan menawan anak-anak juga para wanitanya. Karakter buruk Yakub yang licik dan menghalalkan segala cara menurun kepada anak-anaknya. Yang kedua, musibah Dina adalah karma Yakub dalam tanda petik bagi keluarganya. Saya katakan dalam tanda petik karena kekristenan sejatinya tidak menggunakan istilah karma, tetapi ungkapan apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Akibat perbuatan Yakub, dulu menipu ayahnya, keluarganya menjadi pecah, Esau bersumpah untuk membunuhnya, sehingga Yakub harus lari menyelamatkan diri. Bayangkan kepedihan yang tercipta karena perbuatan Yakub. Rasa dikhianati, rasa dijolimi, bahkan mereka harus kehilangan anggota keluarganya untuk waktu yang sangat lama. Jika kemudian Dina diperkosa,
itu seperti sebuah karma. Yakub menuai dari apa yang dulu diperbuatnya. Begitu juga ketika Yakub di rumah Laban. Dia mencurangi Laban mengenai pembagian hasil kerja mengembalakan ternak. Tetapi lama-kelamaan, anak-anak Laban tahu kecurangan Yakub dalam bagi hasil ternak. Walau Laban juga sangat licik dan jahat, tetapi Yakub cepat atau lambat pasti akan menuai dari apa yang ditaburnya selama ini. Kalau kita melihat pasal-pasal selanjutnya, musibah Dina hanyalah permulaan saja. Di kemudian hari, musibah lain yang tak kalah pedihnya masih setia hadir dalam keluarga Yakub. Tentu saja ini adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Sama seperti kita menanam pohon durian, yang tak terhindarkan nanti adalah buahnya. Pohon durian kita akan menghasilkan buah durian. Begitu juga dengan pohon kejahatan. Jika yang kita tanam adalah kejahatan, maka di masa depan pastilah kita akan menuai badai kehidupan. Yang ketiga, dosa menjadi penyebab gagalnya Yakub sebagai seorang ayah. Dosa Yakub membawa kelemahan pada beberapa fungsi dan tanggung jawab Yakub dalam keluarga. Dosa masa lalunya membuat Yakub tidak bisa tegas menegakkan disiplin keluarga. Dia tak bisa mencegah Dina berkumpul dengan para perempuan di negeri itu karena Yakub sendiri adalah seorang pendosa. Ketika Sikem dan Hemor membicarakan tentang keinginan meminang Dina untuk menjadi istri Sikem, anak-anak Yakublah yang mengambil keputusan seperti yang diceritakan di dalam ayat yang ke-13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Fungsi Yakub sebagai kepala keluarga tidak jalan. Seharusnya Yakublah yang memberi jawab atau keputusan, tetapi Yakub memilih untuk diam. Diamnya Yakub adalah karena Yakub sendiri adalah seorang pendosa. Dosa melemahkan fungsi Yakub dalam keluarga. Yakub menjadi kurang marah kepada Sikem, sehingga dia membiarkan anak-anaknya yang mengambil keputusan. Dan ketika anak-anak Yakub membantai semua laki-laki di negeri itu dan menjarah dan juga menawan anak-anak dan perempuan mereka, Yakub tidak marah terhadap dosa yang dilakukan anak-anaknya, tetapi dia lebih mengkhawatirkan akibat balas dendam yang bisa terjadi. Dalam ayat yang ke-30, Yakub berkata, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Dosa membuat Yakub tidak prihatin terhadap karakter anak-anaknya yang buruk, tetapi dia malah lebih memperdulikan nama baiknya. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran? Yang pertama, bangunlah karakter yang baik dan terpuji, sebab karakter orang tua pastilah akan menurun kepada anak-anaknya. Warisan yang paling berharga dari setiap orang tua kepada anaknya bukanlah harta, tetapi iman dan karakter baiknya. Yang kedua, jika apa yang kita tabur pasti akan kita tuai, maka taburlah kebajikan, karena kebajikanlah yang akan kita tuai dalam hidup ini. Yang ketiga, bangunlah integritas, karena integritas akan menguatkan peran kita sebagai orang tua. Nah, sekarang waktunya untuk kita memetik inspirasi dan juga motivasi. Apa yang kita tuai hari-hari ini adalah hasil dari apa yang kita tanam tempo hari. Maka taburlah kebajikan, agar kebajikanlah yang kita tuai di kemudian hari. Tetap semangat dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.